Jadi judulnya tuh Yohanes, Judas dan Petrus, ya. Sebetulnya tuh bukan ini ceritanya kan kalau Bible kan udah ini apalagi Book of John itu ya, semuanya tajuk. Ya, tiga orang ini bedanya nanti juga ceritanya. Semuanya murid yang dipilih Yesus. Semuanya dipilih oleh Yesus. Yesus sendiri. Ya, Yohanes 13 ayat 18. Bukan tentang kamu semua, aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tapi haruslah genaplah ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Oke? Jadi, Yesus tuh yang milih murid-murid. Karena Tuhan adalah kasih, semua dikasihi. Tapi ada yang nolak dan berbuat jahat. Dan sudah memberontak itu namanya Yudas. Ya toh? Katanya kupilih lagi. Jadi game over untuk Calvin. Saya bilang gitu. Kalau yang tahu. Ya. Game over untuk separuh dari doktrin teologi. Yang dasarnya Calvin. Yang kupilih. Tapi sebetulnya akan ada yang nolak. Namanya Yudas. Dan kita tahu Yudas tidak selamat. Son of perdition. Ya. Begitu. Lalu, di slide berikutnya. Ini Tuhan. Ya. Aku mengatakan padamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Apa sih artinya? Tuhan tuh tahu. Sebelum terjadi, Tuhan tuh tahu akan ada yang berbuat jahat kepada dia, menolak dia. Tapi Tuhan tetap adalah kasih, tetap dipilih semua tuh. Akulah dia. Akulah kasih. Kasih ya begitu. Kasih semua. Meskipun tahu akan ditolak. Ngerti nggak? Kalau diterima baru di conditional, diterima orangnya, oh akan terima dulu baru dikasihi. Itu bukan kasih. Itu manusia hitung-hitungan. Ya Hakri ya. Baik kalau dia baik. Ya toh? Saya baik kepada Pak John kalau Pak John baik sama saya. Ya toh? Itu bukan kasih loh. Ngerti nggak? Conditional semuanya. Akulah dia. Aku adalah kasih. Gitu loh. Akulah dia. Gitu loh. Ya, jadi ini kembali. Jadi sebetulnya kalau pakai bahasanya, kalau saya bilang mau bahasanya Pak John teman saya gitu. Bukan tentang semua, aku berkata, aku tahu siapa yang kupilih, tetapi hal genap nas ini orang yang makan roh itu telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakan kepada sekali juga sebelum nanti terjadi, supaya jika terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. So, kalau ini ngomong seperti ini, artinya, one day, don't believe in the theology of Calvin. Ayat 18. And believe, akulah dia. On the doctrine dari Bible, Tuhan adalah kasih. Oh, kalau buat human, buat apa gitu ya. Kalau buat teologi nih, separuh dunia hilang lo. Yang benar 19, aku adalah kasih. Tuhan, akulah dia. Kalau buat kayak Hakri gitu, gak peduli ya Hakri. Buat Pak John ngerti yang gue ngomong nih. The Bible have already baik ya Tuhan. Udah bukain kesalahan manusia. Cuman manusia memang buta banget yang ngerti-ngerti itu. Maksud gue manusia itu. Makanya yang sekolahan itu. Ya, lalu. Sebentar ya. Oke, sebelumnya ya. Balik-balik ya. Ini aku nggak merahin ya. Ya nggak apa-apa. Ya, oke lah. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku.
Ya dikasih Tuhan tuh udah turun kepada semua loh. Termasuk Yudas. Dia kasih dirinya loh. Tahu nggak? Makan rotiku. Rotinya, roti Tuhan kan tubuhnya toh. Tuhan tuh mengasihi Yudas sampai mati pun. Cuman Yudas yang nolak ya tetap nggak selamat. Makan rotiku. Jadi itu loh kalau di apa hujan turun di mana-mana, ya toh? Di baik di tanah yang kering, apa di baik apa di tanah apa di orang yang baik maupun jahat. Itu kan adalah kasih. Semua kasih aku berkati. Oke? Udah begitu. So this is the doctrine ayat 18. Jangan. Ayat 18 ini itu sebetulnya untuk menjelaskan Calvin salah. Oke? Beda ya? 19 itu menjelaskan bahwa kenapa Calvin salah? Karena Tuhan adalah kasih. Nggak maksa untuk terima. Gitu loh. Oke? Oke? Nah, lihat di ayat berikutnya. Kalau begini sebenarnya buat menariknya buat Pak John nih, yang pinter-pinter nih. Kalau yang orang biasa ya. Yohanes 13 ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kutus, ia menerima aku. Barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Setelah ia sangat tahu berkati, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Jadi yang baik, ya toh, adalah yang mau menerima kasih Yesus. Yang jahat menolak. Benar ya? Ya toh? Menerima dan menolak. Ya toh? Benar ya? Menerima. Siapa yang ngajarin keselamatan harus bayar harga dan berusaha? Yang ayat 20. Pentecostal Doctrine. Bye-bye. Itu di tengahnya lu lihat nggak? Jalan ini 18 jelasin Calvin ngaco. Yang benar Tuhan adalah akulah dia, Tuhan adalah kasih. Yang 20, siapa yang ngajarin mesti menjaga keselamatan segala macam? Arminian, Pentecostal. Bye-bye. Kalau itu. Ya enggak? Jadi sebetulnya itu doktrin itu cuma satu. Dari Bible, Tuhan adalah kasih. Keselamatan, dibikin doktrin dari Martin Luther. Dibikin Calvin, dibikin Arminian. Kenapa sih lu gak baca Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia. Dunia semua dipisah kasih itu. Sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itu satu itu doktrinnya keselamatan itu dari Bible aja sih. Kenapa sih bikin doktrin keselamatan yang lain-lain? Dari manusia. Kalau dia bilang Tuhan hanya mengasihi orang tertentu, yang lain enggak. Lu baca dong doktrin keselamatan dari Bible. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia semua. Sehingga dikarenakannya anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Kapan dapat hidup yang kekal? Pada waktu percaya. Bukan seperti yang diajarin sama doktrin agama ini. Kamu mesti jaga keselamatan karena keselamatan bisa hilang. Kamu baru selamat benar-benar pada waktu setia sampai di napas terakhir. Siapa yang ngomong? Karena barang siapa yang percaya, percayalah. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Langsung percaya, langsung kekal. Siapa yang bilang bisa hilang keselamatan tuh? Nanti ya. Oh, itulah kebodohan teologi. Ini direkam ya. Oke. Oke, berikutnya Yohanes. Lihat. Nih, sekarang beda. Yohanes. Kita tiga toh. Yohanes, Yudas, sama Petrus. Bedanya apa? Ayat 22. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudnya. Nggak ngerti siapa.
yang akan mengkhianati atau menyalahkan Yesus. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, kita tahu itu siapa? Yohanes, yang dikasihinya. Bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Lihat ya, Yohanes itu manggil dirinya bukan yang mengasihi, tapi yang dikasihi. Hah? Kalau di gereja dia jadinya kamu mesti mengasihi. Enggak loh. Lu menerima kasih Tuhan, kemudian kamu saling mengasihi antara manusia. Understand? Ngerti nggak? Menerima kasih Tuhan, kemudian saling mengasihi kemarin. Bukan kita mengasihi ke atas. Lu nggak mampu. Hukum kasih melanggar semua kok. Kasihlah alamu dengan segenap hatimu. Melanggar semua. Jadi satunya jalan karena kita tuh bukan nggak boleh mengasihi Tuhan. Tapi gagal. Gitu loh. Adalah menerima kasih Tuhan. Gitu loh. Karena gagal ke sini. Ke sini. Baru saling mengasihi. Baru bisa. Oke? Oke, nanti kita lihatin. Jadi, tadi kan Tuhan adalah kasih. Ya toh? Siapa yang nerima? Bedanya apa sama yang nggak nerima? Ini dia bedanya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihi. Siapa? Dia menerima kasih Tuhan. Ya toh? Dia dekat sama Tuhan. Bersandar dekat. Yang menerima kasih Tuhan akan dekat sama Tuhan. Dan Tuhan akan dekat sama dia. Akan jadi satu sama Tuhan. Gitu loh. Kemudian kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat, bertanya, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Ya. Petrus nggak berani ke Tuhan. Minta tolong Yohanes. Ya. Lalu ayat 25 saat berikutnya. Nah, murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah yang itu yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Setelah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Yang menerima kasih Yesus, tahu nggak? Tuhan akan beritahu mana yang palsu. Kalau you belum tahu nabi palsu, you belum tahu agamawi, you belum kenal kasih Yesus. You lambat, gue nggak bisa. Cuman otakmu masih teologi, lu belum kenal Tuhan. Kalau you udah kenal Tuhan, dalam hati kasih Tuhan, seperti Yohanes, kau akan mengerti siapa yang palsu, siapa yang nggak palsu. Ini dibilang. Jadi Tuhan sendiri, bukan. Jadi Tuhan yang kasih tahu, ada discernmentnya. Siapa yang palsu? Ya, Yudas. Oke? Jadi yang Yohanes adalah wujud dari yang menerima. Bukan pintar. Bukan kuat. Dia enggak. Tapi dia menangnya cuma menerima. Dan yang menerima, dia dibukakan matanya. Yang menerima kasih Tuhan akan dibukakan. Oke, lalu berikutnya Yudas. Nah, ini Yudas. Ini pengikut nabi palsu. Ya, sifatnya nabi palsu. Pengikutnya. Oke? Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberikan apa-apa kepada orang miskin. Oke? Jadi Yudas itu pengikut nabi palsu, kita tahu ya, dia yang ini. Lalu di saat berikutnya, lihat. Yudas menerima roti itu lalu bersegera pergi pada waktu hari sudah malam. Jadi Yudas suka roti nggak? Suka kangkau nggak? Suka duit nggak? Hah? Iyalah, nabi palsu suka berkat dari Tuhan. Tapi nolak kasihnya, segera pergi. Itu karakter nabi palsu di gereja. Suka chain-nya. Tahu chain?
Suka duitnya, suka rotinya. Kalau di Bible ini bacain kayak begini, Yudas tuh suka terima roti baru pergi loh. Udah mau mengkhianati mesti makan roti dulu. Roti itu wujud berkat Tuhan loh. Kita jangan kudu. Jadi supaya ngerti, ya. Jadi pengikut nabi palsu suka berkat dan dapat berkat dari Yesus. Karena hujan turun di orang baik maupun orang jahat. Karena Tuhan dia adalah kasih, ngerti nggak? Jangan pikir, oh si orang ini diberkati kaya nih. Dia berarti dia dekat Injil kemakmuran, right? Dia kaya, dia makmur, karena itu dia pasti disayang Tuhan. No. Yudas juga makan roti, suka makan roti. Ngerti nggak? Makanya kalau jangan kadang-kadang manusia itu ya pertama janganlah sok bikin teologi. Udah dijawabin lu bikin teologi lu Injil kemakmuran sebenarnya kalau ngerti di mana dibantai semua di Bible. Udah dijawabin 2000 tahun yang lalu. Yang sekarang mesti dipegang sok-sokan. Padahal udah dijawabin 2000 tahun. Kalau Yohanes menerima roti, makan roti, lalu pergi meninggalkan kasih Tuhan. Oke? Menolaknya. Nah, itu Yesus menyatakan kemuliaannya. Oke. Apa kemuliaan Yesus? Kalau orang dibilang kemuliaan Yesus gimana? Kalau di film, wah terang, which is true. Ya. Kemuliaan Yesus gimana? Kudus. Dan kalau di agamawi bilang, yang kudus harus menghukum yang berdosa. Serem. Gua. Oh iya loh, pulpitnya tinggi lagi ngomongnya. Gitu. Ya. Nah, lihat nih. Sekarang, setelah Yudas pergi, berkatalah Yesus. Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan dalam dia. Oke? Bagaimana anak manusia itu Yesus dipermuliakan? Dan Allah dipermuliakan dalam dia. Anak manusia Yesus dipermuliakan karena Yesus menerima Allah, kasih Allah di dalam dia. Makanya sekarang anak manusia dipermuliakan. Dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Kok Allahnya bisa di dalam dia? Kan kasih Tuhan bisa, karena kasih Tuhan dia terima. Kasih Bapa diterima. Jadi kemuliaan Yesus, remember that, ya, adalah karena menerima kasih Bapa. Ngerti? Bukan karena apa? Kemuliaan Kristus adalah karena menerima kasih dari Trinitas yang lain. Kemuliaan Kristus karena nggak self-centered. Anggap nggak? Wujudnya oke, mati di kayu salib. Sebelumnya juga sudah dimuliakan, sebelum kayu salib. Kenapa? Karena menerima kasih Bapa di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Jadi wujud kemuliaan Tuhan Yesus adalah karena menerima kasih Bapa di dalam dia. Dan pada waktu Yesus menerima kasih Bapa di dalam Yesus, itu artinya Yesus juga memuliakan Bapa. Dan ayat 232 bilang, jikalau Allah dipermuliakan dalam dia, karena Yesus menerima kasihnya, Allah akan memuliakan dia juga di dalam dirinya. Yesus di dalam Tuhan. Bukannya dengan menerima kasihnya. Lalu mempermuliakan dia dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Artinya, Yesus menerima kasih Bapa, Bapa dipermuliakan. Dan Yesus dipermuliakan. Ya toh? Kemudian Yesus di dalam Bapa. Allah mempermuliakan dia juga di dalam diri Bapa. Dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Kasihnya akan dinyatakan. Simpel nggak? You mau mulia. Bukan you dengan mencoba hidup kudus. You mau hidup kudus. Ya dengan cara menerima kasih Tuhan. Kamu mulia. Kenapa? Kasih Tuhan itu bikin kamu mulia. Lu kira nyanyi lu yang bagus, yang bikin kamu, wah malaikat terpesona. Enggak.
Lu pikir kamu ngikutin ajaran teologi atau ajaran orang tertentu dengan hebat? Mana bisa lu gagal terus? Yang bikin kamu mulia di mata malaikat, di mata cherubim. Kamu menerima kasih Tuhan yang sempurna. Gampang nggak? Ngeri nggak? Balik ke situ toh. Nah, nih, lihat ya. Lalu berikutnya, kembali kasih Tuhan. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku bersama dengan kamu. Bentar lagi gue pergi. Pergi kemana? Ya toh? Kalau orang bilang ke surga, ya pikirannya kayak gitu sih. Padahal dia lupa loh, Yesus tetap ada di mana-mana. Kalau bahasa teologi, omnipresent, gitu loh ya. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Kemana Yesus pergi? Ke tempat kasih Bapa. Dengan meninggalkan dirinya. Kemana? Ya tadi itu, menerima kasih Tuhan. Jadi Yesus pergi dari mana? Dari diri sendiri ke tempat kasih Tuhan. Simpelnya kayak gitu. Di mana? Lu pikir Bogor ya? Lu pikir Citerep ya? Bukan. Ke tempat aku pergi. Aku pergi ke tempat kasih Bapa. Kasih Bapa di mana? Ya di mana-mana. Tapi satu, orang Yahudi nggak bisa pergi. Susah. Orang Yahudi sama orang-orang yang, atau bukan orang Yahudi, tambah saja maksudnya. Orang yang bergantung pada diri sendiri. Kau tidak akan pernah pergi ke tempat Yesus itu. Karena Yesus pergi ke tempat kasih Bapa. Tempat itu adalah orang yang mengandalkan hidupnya pada kasih Tuhan. Kalau mesti pakai kekuatan diri sendiri, pakai ketaatan diri sendiri, pakai pikiran diri sendiri, pakai ajaran agamawi diri sendiri, I guarantee you, you're not in this place. Hanya yang bergantung kasih Tuhan. Tempat itu. Ya, tempat di mana kasih Tuhan dinyatakan. Lalu berikutnya, ya, baru dibukanya di sini. Tempat itu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, ya. Ya, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi, singkat kata, kemuliaan Yesus adalah karena Yesus mau menerima dan bergantung pada kasih Bapa. Karena dia bergantung pada kasih Bapa, itulah tempat yang baru, tempat yang di mana Yesus berada. Ya, yang bisa sama Yesus adalah seorang yang mau mengikut Yesus di tempat itu. Alias tidak bergantung pada diri sendiri, kekuatan diri sendiri, tapi bergantung pada kasih Tuhan yang sama. Ngerti nggak? Dan di dalam kasih Tuhan yang sama itu, ya Yesus berkata, aku memberi orang yang seperti itu, yang bergantung pada kasih Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Hanya orang itu yang bisa melakukan perintah baru Yesus. Jadi kamu bisa belajar teologi 1 miliar tahun, kamu tidak akan mampu melakukan perintah Yesus. Kamu bisa belajar matematika 1 triliun tahun, kamu nggak akan bisa. Yang bisa hanya yang bergantung sama kasih Bapa, kasih Tuhan. Ya, untuk melakukan perintah baru Yesus. Perintah baru Yesus apa? Yang menerima kasih Tuhan. Di mana dia di situ berada, ya toh? Perintah baru toh? Untuk mengasihi toh? Seperti aku telah mengasihi engkau. Jadi Yesus berada di tempat dikasihi Tuhan. Kemudian, karena kasih Bapa itu sifatnya melimpah, Yesus memberikan perintah baru. Di Yohanes 13 ayat 34. Perintahnya apa? Kamu sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ini ya, kalau gue refresh supaya ngerti. Kamu dan saya berada di tempat kasih Bapa. Saya, Yesus, sudah mendapat kasih Bapa yang melimpah. Kasih Bapa yang melimpah di dalam saya itu, aku telah mengasihi kamu. Itulah yang kupakai untuk mengasihi kamu. Ngerti nggak? Sama seperti aku telah mengasihi kamu.
Dan hanya setelah kamu menerima kasih Bapa yang melimpah di dalam Yesus, yang Yesus limpahkan kepada kita, aku telah mengasihi kamu, barulah kamu mampu untuk saling mengasihi. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Yesus berada di mana? Di tempat kasih Bapa. Karena Yesus menerima kasih Bapa. Kita yang mau bersama Yesus menerima kasih Bapa alias tidak bergantung pada diri sendiri, tidak bergantung pada agamawi, tidak bergantung pada nabi palsu, kita ke tempat yang sama. Sama, di tempat yang sama. Di tempat yang sama ini, kasih Bapa kepada Yesus. Melimpah. Melimpah kemana? Kepada kita. Aku telah mengasihi kamu. Ngerti nggak? Aku telah mengasihi kamu. Dan sifat kasih itu melimpah lagi di kita. Hendaklah kamu saling mengasihi. Ngerti nggak? Jadi yang menerima kasih Bapa akan menerima sebetulnya melalui Yesus seperti itu yang melimpah, kamu akan diberkati luar biasa. Ya. Saling mengasihi. Otomatis kamu akan mampu mengasihi orang lain. Otomatis dengan gampang. Ada ingat? Dan jika Yesus mengasihi dan memberi makan dan minum, kau juga sama. Karena Yesus bergantung pada kasih Bapa yang melimpah kepada kita, sehingga dia bisa memberikan kasihnya dan makan dan minum. Dari kasih Bapa yang melimpah. Kita juga sama menerima itu, kita bisa kasih orang lain dengan gampang. Kasih Bapa dan yang melimpah. Jadi enggak? Makanya sama seperti aku telah mengasihi kamu. Yesus mengasihi kita dengan apa? Kasih Bapa, kasih Tuhan. Ngerti ya? Demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Jadi panggilan ini bukan kita mengasihi orang Kristen seperti, oh kamu kita orang Kristen, bareng-bareng mengasihi. Bukan gitu loh. Itu kurang tinggi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Yesus mengasihi kita dengan kasihnya, dengan kasih Bapa. Kasih Bapa. Kita juga harus saling mengasihi. Bukan dengan kasih kita. Dengan kasih Bapa. Standarnya seperti itu. Kalau bahasa, itu agape gitu loh. Ngerti nggak? Kasih yang tak sempurna itu. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain dengan kasih yang sempurna itu? Hanya kalau kasih yang sempurna itu melimpah ke orang lain melalui kita. Otomatis. Tanpa usaha. Kalau you masih usaha untuk mengasihi orang lain, gua kasih tahu lu, itu bukan kasihmu. Bukan kasih Bapa, itu kasihmu. Itu bukan agape. Tuh. Ngerti ya? Tapi akan bisa. Karena melimpah. Kasih Bapa melimpah ke Yesus ke kita. Melimpah dari di kita ke orang lain. Tuh. Agape semua. Ya. Lalu ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jika kalau kamu saling mengasihi. Agape. Tuh. Ini tahu nggak? This is the prophecy akhir zaman. Dunia hanya akan bertobat pada waktu gereja sudah mengerti kasih Tuhan. Menerima kasih Tuhan. Ya. Dengan demikian semua orang, oke? Akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jikalau kamu saling mengasihi. Iya, saya rephrase. Dunia hanya bertobat pada waktu murid Yesus dinyatakan. Bukan lagi murid pendeta, murid teologi, atau murid sinode. Siapa murid itu? Murid Yesus adalah yang sama belajar dengan Yesus, yaitu Yesus bergantung pada kasih Bapa yang melimpah. Murid tadi juga bergantung pada kasih Bapa yang diberikan melalui Kristus yang melimpah. Pada waktu that Ewan ini terjadi, dunia bertobat. Hari ini, periode ini, tahun 2000 berapa? 22,
adalah awal dari hari ketiga. Lagi belajar. Pada waktu ini terjadi, itu hari keempat. Terang dinyatakan. Bumi terang. Pada waktu itu dunia pertama. 1,000 year. 1000 tahun lagi. Habis tuh teman-teman yang belajar di sekolah. Yang pakai otak manusia. Diganti semua dengan pikiran Tuhan. Dah loh, baru bertobat dunia. Pada waktu masih pakai pikiran manusia, you pikir manusia bisa mentobatkan dunia? Ngobatin diri sendiri aja nggak bisa. Ngobatin diri sendiri aja nggak bisa. Ngobatin anak istri aja berantem. Ngerti nggak? Lu ngobatin suami aja nggak bisa, lu sok-sokan ngobatin dunia lo, pakai otak lu. Ngerti nggak? Tetapi pada waktu menerima kasih agape, kasih Tuhan yang melimpah tadi, dari Bapa ke Yesus, dari Yesus ke kita, dari kita ke orang lain, dunia bertobat. Tahu nggak? Itu loh. You mau tahu eskatologi ya? Kalau you ngebilangin lu dalamnya tuh ya. Kalau manusia sih. Di mana-mana tuh sama ceritanya begini. Hanya bertobat pada waktu doktrin gereja udah dibersihin. Sehingga manusia hanya murni bergantung sama kasih Tuhan. Yang dia terima dan kemudian otomatis melimpah. Gitu loh. Oke? Berikutnya. Petrus. Ya, jadi ini seperti ini. Jadi Yesus tuh nyatakan habis Yohanes, toh? Nah, sana Petrus. Ya toh? Lihat, jawab Simon Petrus berkata kepada Yesus, apa tuh? Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tapi kelak engkau akan dapat mengikuti aku. Jadi Petrus itu tidak dapat mengikuti Yesus. Kemana? Yaitu ke tempat kasih Tuhan dinyatakan. Kenapa? Sebabnya apa? Si Petrus kenapa nggak bisa ikut ke tempat itu? Oke? Saat berikutnya, di ayat 37, kata Petrus sebenarnya, Tuhan mengapa aku tidak dapat mengikuti kamu? Aku akan memberikan nyawaku. Setia sampai mati. Oke? Memberikan nyawaku bagimu. Petrus gagal mengikuti Yesus. Kenapa? Karena Petrus masih bergantung pada kekuatan sendiri. Nggak bisa ngikut ke tempat kasih Tuhan dinyatakan. Karena masih bergantung pada diri sendiri. Dan bukan bergantung pada kasih Yesus. Itu loh. Terus gimana? Di write off gitu Petrus? Murid? Enggak. Ya. Lalu berikutnya. Jawab di ayat 38, Yohanes 13. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Haha, gitu loh ya. Ya toh? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jadi yang bergantung pada kekuatan diri, yaitu pasti gagal. Dan akan menyangkal apa? Menyangkal aku. Menyangkal kasih Yesus. Menyangkal kasih Tuhan. Seluruh teologi, seluruh agamawi menyangkal kasih Tuhan. Karena menggunakan kekuatan sendiri. Pada waktu orang bilang, kamu harus berbuat baik. Lu udah ngajar gitu, lu baru nyangkal kasih Tuhan. Karena kamu yang bekerja, bukan kasih Tuhan. Kalau kamu kamu biar menerima kasih Tuhan sehingga dengan Tuhan akan membuat kamu baik dan mampu berbuat baik, itu kamu nggak menyangkal kasih Tuhan. Tapi waktu di pulpit ngomong, kamu mesti setia, kamu semua, kamu. Itu yang ngomong, menyangkal kasih Tuhan semua. Kalau Petrus 3 kali ya. Kalau yang di pulpit, mungkin ribuan kali ya. Benar. Karena pakai diri sendiri semua. Pada waktu pakai diri sendiri. Ya toh? Itu memberhalakan diri sendiri. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ilah lain itu siapa? Ya lu itu pakai kekuatan diri sendiri. Hah? Ya toh? Jangan membuat patung bagimu seperti yang ada di atas bumi, di bumi dan di bawah bumi. Siapa yang di bumi? Ya lu itu. Diri sendiri lagi. Ngerti nggak? Nah itu, makanya tuh menyangkal 3 kali. Petrus 3 kali. Banyak orang dijak ribuan kali. Nah, masih selamat. Karena Tuhan adalah kasih. Lalu berikutnya.
Hampir kelar. Tapi kelak engkau akan mengikuti aku. Nah ini. Tuhan adalah kasih. Kamu gagal. Tapi nanti kamu akan bisa pada waktu melihat kasih Tuhan dan menerima kasih Tuhan. Yaitu saat Petrus telah melihat dan menerima kebenaran kasih Yesus, Petrus akan dapat mengikuti Yesus. Petrus tidak lagi menyangkal, Petrus selalu di dalam kasih Tuhan. Oke, jadi ada 3 orang. Yudas, slide berikut ini, 2 slide terakhir. Siapa Yudas? Suka akan berkat, tetapi menolak kasih Tuhan. Oke? Yohanes menerima kasih Yesus karena itu menjadi satu atau dekat dengan Yesus. Ya, Yesus berada di tempat dikasihi Tuhan, Yohanes juga sama. Berada di tempat yang sama, dikasihi Tuhan, diberkati. Petrus belum mengenal kebenaran kasih Yesus. Sudah percaya, tapi belum mengenal kebenaran kasih Yesus. Dan masih bergantung pada kekuatan sendiri. Karena itu menyangkal. Oke? Yang bergantung pada diri sendiri, nyangkal. Jadi orang di gereja nyangkalnya ribuan kali. Dalam hidupnya. Tiap hari nyangkal. Oke? Menyangkal kasih Tuhan. Karena nggak bergantung pada kasih Tuhan, tapi bergantung pada ketaatan diri sendiri. Lalu, terakhir, jadi Yudas, siapa Yudas? Pengikut nabi palsu. Yohanes, murid Yesus yang sudah dewasa. Petrus, masih anak kecil. Gampang ditipu. Dan takut pada ajaran nabi palsu. Jadi kasih Tuhan. Tuhan mengasihi yang mana? Tiga-tiganya. Tapi yang nolak, ya nolak. Gitu loh. Yang menerima kasih Tuhan, ya menerima kasih Tuhan. Yang masih anak kecil, akan ditolong Tuhan jadi dewasa. Tapi Tuhan yang melakukan. Udah. Ya, 3. Sekarang pertanyaannya, kamu yang mana ya? tiga tipe tuh. Cuma 3. Yudas yang menolak kebenaran kasih Tuhan, mengikuti nabi palsu. Yohanes yang dewasa dan sudah menerima kasih Tuhan, atau Petrus yang masih anak kecil. Jadi pertanyaannya kepada kita semua, kamu yang mana ya? Tuhan aja mengasihi semua. Lu masih Yudas atau Petrus atau Yohanes? Nah, gitu aja. Punya orang Petrus di gereja. Lu ngomongin aja gemeter kok. Ingat nggak? Liatin nggak? Tadi yang saya sharing. Itu namanya hamba perempuan. Perempuan itu gereja. Wujud gereja. Hamba. Ya, hamba. Hah? Jadi lu tahu siapa toh? Udah takut sama anak kecil. Bukan imam besar loh. Bukan bosnya loh. Kalau imam besar kan kepala sinode. Mahkamah Agung kan majelis teologi. Belum sampai itu di bawahnya udah takut. Itu sama pengikut yang orang awam takut lagi. Tapi begitu dia mengenal kasih Tuhan, itu yang namanya Sanhedrin. Yang namanya majelis teologi. Sama imam besar. Petrus bilang sama murid-murid, siapa yang harus kita ikut? Apa kita akan ngikutin Tuhan, bukan manusia. Tuh dikibrak begitu loh. Karena yang udah lihat kasih Tuhan, tidak akan terpesona dengan Sanhedrin lah, apalah kayak gitu-gituan. Alah. Hah? Orang semuanya. Mereka bukannya saya bilang tuh mereka tuh kayak devil gitu, bukan gitu loh. Bukan. Mereka itu pingin jadi nabi yang benar, tapi nggak bisa. Itu namanya palsu. Pengen memberkati, nggak bisa. Membawa penderitaan. Itu namanya palsu. Nabi palsu itu pemimpin toh, speaker Tuhan, membawa apa? Karena dia bawa firman Tuhan, dia membawa otoritas dari firman Tuhan tadi untuk memberkati. Itu yang asli. Memberkati, memberikan ada otoritas. Diberkati yang dengar. Yang ini palsu. Bukannya dia maunya yang kiri sih. Gak bisa, jadinya kanan. Alias bukan bawa berkat, bawa kutuk. Bukan bawa otoritas, malah ditekan-tekan iblis. Gitu loh. Palsu. Bukannya karena dia yang pengen jadi palsu. Enggak. Udah begitu gitu ya. Kalau orang nabi palsu itu bukannya karena mereka, gue terus mengikut setan gitu, bukan gitu, bukan. Pengennya jadi nabi bener, mau karena bergantung pada diri sendiri jadi palsu keluarnya.
Ngerti nggak? Nabi palsu nanti di 2 minggu lagi ya, saya preaching di Jumat Agung, saya bukain. Bentuknya ada dua, nabi palsu. Satu, yang punya kuasanya itu adalah di gereja, di agamawi. Yang satu lagi siapa? Di mana? Di negara. Pemerintah negara tuh maksudnya mau memberkati rakyatnya loh. Tapi keluarnya jadi perang, jadi ngerti nggak? Ngerti nggak? Dia tahu nggak? Banyak pemimpin negara kan tadinya mau memberkati, maksudnya baik loh kebanyakan itu, mau memberkati bikin negaranya kaya. Jadinya malah karena dia manusia gagal toh, jadi dia palsu. Seharusnya rakyatnya bergantung dia, malah karena dia nggak mampu jadi menderita. Itu Getsemani, tempat penderitaan besar. Kita semua di situ. Yuk kira pemerintah nggak gagal, manusia kok. Yuk pikir sinode nggak gagal, ayo manusia kok. Ngerti nggak? Tapi di dalam kasih Tuhan, kegagalan negara, kegagalan bosmu, kegagalan apa tuh? Palsunya tuh karena itu gitu loh. Seharusnya memberkati malah jadi enggak gitu loh. Kayak Saul gitu loh. Tadinya seharusnya Israel kan berharap Saul membuat dia jadi besar. Kan gagal gitu loh. Malah jadi perang skala susah gitu tuh. Itu palsu tuh itu. Jadinya gagal lah. Salah satu elemen. Baik di gereja, di sinode, di negara, kota, ya gitu. Makanya jangan berharap pada politik aja, gue kasih tahu lu. Banyak yang palsu. Mereka gagal, nggak mampu. Bukannya jahat, dalam arti, ya ada juga sih yang korup gitu. Tapi bukan hanya itu, gagal untuk membawa ini. Tapi yang bergantung sama kasih Tuhan, kamu tidak lagi di kerajaan itu. Kamu di kerajaan Tuhan. Di kerajaan Tuhan kamu pasti diberkati. Biarpun kamu di Ukraina. Saya kasih tahu. Oke, selesai?